Lovers, ketemu lagi ya kita ya. Karena ini masih belajar tentang pajak dan pajak. Masih lanjutan dari sesi sebelumnya, di mana sesi sebelumnya kita membahas PPh pasal 23 ya. Sekarang kita akan bahas PPh pasal 4 ayat 2. Oke, PPh pasal 4 ayat 2 lanjutan dari pertemuan sebelumnya, sesi sebelumnya dikatakan bahwa yang dikecualikan dari PPh pasal 23 salah satunya adalah jasa selain sewa tanah dan atau bangunan. Nah, di sini di PPh 4 ayat 2 ini kita akan bahas PPh atas sewa tanah dan atau bangunan. Artinya gimana atau pengertiannya gimana? Jadi gini, yang dimaksud dengan PPh 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan adalah ketika wajib pajak dalam hal ini wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari menyewakan tanah dan atau bangunan itu atas penghasilan dimaksud dipotong PPh final 4 ayat 2. Oke, satu persatu ya. Yang dimaksud dengan sewa tanah dan atau bangunan itu seperti apa? Ya. Sewa tanah dan atau bangunan adalah sewa yang melekat di atas tanah atau menempel pada bangunan. Ya. Misalnya satu ruang bisa, satu space aja bisa. Satu ruang misalnya ruang apa? Ruang ATM ya. ATM biasanya terdapat di beberapa mall ya, terdapat di beberapa supermarket, minimarket. Itu adalah satu contoh persewaan tanah dan atau bangunan. Jadi nggak bisa dipisahin sewa tanah aja, sewa bangunan aja, tapi vocabnya atau itemnya adalah di dalam pajak itu sewa tanah dan atau bangunan. Jadi ketika salah satu bank swasta ataupun pemerintah menyewa sebuah lahan untuk penempatan ATM-nya di luar daripada mall tadi gitu ya, biasanya suka pakai ruang kaca sendiri, nah itu masuk ke dalam sewa tanah dan atau bangunan. Kemudian kalau ATM-nya di dalam mall gimana? Sama ya. ATM-nya di dalam minimarket itu suka banyak, ada beberapa ATM di dalam minimarket ya yang hanya mesinnya saja. Nah, space luas mesin itulah yang dinamakan sewa tanah dan atau bangunan, sebagaimana perjanjian antara si bank tadi penyelenggara ATM-nya dengan tempat kita sewa minimarket tadi misalnya. Oke, itu yang dimaksud dengan sewa tanah dan atau bangunan. Jadi seberapapun luas space-nya sepanjang berdiri di atas tanah itu masuk ke dalam kategori sewa tanah dan atau bangunan. Dan bagi yang menyewakan itu dia akan memperoleh penghasilan. Nah, penghasilan ini nanti akan dipotong PPh final 4 ayat 2 ya. Pertanyaannya siapa aja yang harus dipotong PPh final 4 ayat 2? Yes, yang menyewakan ya. Yang menyewakan dipotong final 4 ayat 2. Bisa badan, bisa OP. Misalnya kita coba satu contoh dulu ya. PPh final 4 ayat 2. Biasa di sini. Ini kalau misalnya PTA menyewa tempat kepada PT B sebidang tanah, PTA menyewa tempat kepada PT B sebidang tanah besarannya 100 juta. 100 juta adalah DPP-nya, harga sebelum PPN. Nah, apakah penyewaan ini menjadi objek PPN? Iya, ya. Sewa tanah dan atau bangunan menjadi objek PPN. Kenapa? Karena terjadi penyerahan jasa kena pajak. Kenapa kok sewa masuk ke dalam jasa kena pajak? Karena sewa tidak termasuk di dalam jasa yang dikecualikan. Di pertemuan-pertemuan terdahulu saya sudah katakan bahwa ketika itu tidak termasuk ke dalam list yang dikecualikan, maka dia akan menjadi objek. Ya, jadi transaksi penyewaan tanah dan atau bangunan merupakan objek PPN. Kenapa? Terjadi penyerahan jasa yang tentang PPN ya, jasa kena pajak. Jasanya jasa apa? Jasa sewa. Sewanya sewa apa? Sewa tanah dan atau bangunan ya. Jadi kalau yang menyewakan ini otomatis sebenarnya dia terutang PPN ya. Secara prinsipally dia terutang PPN. Transaksi penyewaan ini menjadi objek PPN karena ada penyerahan. Tetapi kembali, apakah yang menyewakannya itu PKP atau bukan PKP ya? Kalau seandainya PTA ini adalah PKP, maka transaksi ini terutang PPN sebesar 10%.
nilai ini adalah nilai sewa termasuk PPN. Oke. Jadi nanti yang bayar siapa? Ya, kalau PTA itu adalah dia sebagai penyewa, ya, dia menyewakan atau penyewa, ya. Di PTA menyewakan tanah kepada PTB, ya. Yang mendapat penghasilan di sini adalah si PTA. Dia menerima penghasilan karena dia yang menyewakan. Dia yang menyewakan. Berapa nilai yang disewa? DPP-nya 100 juta, PPN-nya 10. Nilai sewa termasuk PPN adalah 110 juta. Dia menerima penghasilan. Pertanyaannya, kalau gitu siapa yang potong PPh 4 ayat 2-nya? Karena ini merupakan objek PPh 4 ayat 2 final. Ya, yang memotong adalah yang pemberi kerjanya yang memotong, sama seperti PPh pasal 23 yang lalu, ya. Jadi yang dipotong adalah penerima penghasilan. Yang perlu diingat bahwa yang dipotong adalah penerima penghasilannya, ya. Jadi di sini dia sebagai pemotong, PPh pasal 4 ayat 2. Yang dipotong siapa? PTA. Kenapa? Karena PTA menerima penghasilan. Jadi yang dipotong adalah yang nerimanya. Yang nerimanya siapa? Itulah yang dipotong. Pemotongnya siapa? Pemberi kerja. Yang bayarnya, ya. Oke, kalau gitu nanti nilai bersih yang akan diterima oleh PTA berapa? Nilai bersih yang akan diterima oleh PTA adalah ini harga jual termasuk PPN dipotong PPh 4 ayat 2. Berapa? 10% kali 100 juta, 10 juta. Ini 100 juta. 100 juta haknya PTA enggak? Enggak. Ya, kenapa? Karena 100 juta termasuk di dalamnya masih ada unsur PPN. Berapa? Sebesar 10 juta. Maka haknya si PTA berapa? 100 juta dikurang PPN. Kenapa harus dikurang? Iya, karena PPN yang harus disetorkan ke kas negara. Kalau begitu, net bersih, nilai bersih yang akan diterima oleh PTA adalah sebesar berapa? 100 dikurang 10. 10-nya dari PPN. Kenapa? PPN-nya harus disetor. Ya. Kemudian apakah nilai 90 tadi sudah dipotong PPh 4 ayat 2? Sudah. Kenapa? Karena dipotong di sini oleh si PTB. Ya. Jadi 10 ini harusnya kan dia bayar, dia terima, si PTA terima 110. Dipotong PPh 4 ayat 2 oleh PTB sebesar 10. PTA terima 10, tapi ini bukan nilai bersih yang menjadi haknya PTA, ya. Kenapa? Karena ada PPN yang masih harus disetorkan ke kas negara sebesar 10. Nilai murni bersih yang akan diterima oleh PTA adalah sebesar 90. Kenapa? 10-nya setor ke kas negara, 10 ini sudah dipotong. Oke. Tapi PPh final 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan bersifat final. Final itu gimana artinya? Si PTA tidak dapat mengkreditkan PPh yang sudah dipotong di akhir tahun. Rugi enggak? Enggak. Kenapa? Karena nanti pada akhir periode penghasilan atas perolehan PPh final dikeluarkan dari seluruh total penghasilan, ya. Penghasilan dari yang PPh-nya dipotong final dikeluarkan. Paham, ya? Jadi dari seluruh nanti total penghasilannya PTA dalam 1 tahun pajak tidak termasuk penghasilan atas sewa yang sebesar 100 juta. Kenapa? Karena PPh-nya dipotong final, maka penghasilannya harus dikeluarkan dulu dari total penghasilan secara keseluruhan dalam 1 tahun pajak, ya. Tapi tetap dilaporkan. Iya, dilaporkan. Kapan dilaporkannya? Pada akhir periode tahunan, ya. Buat yang dipotong final 4 ayat 2 ini akan dilaporkan pada periode tahunan. Tapi buat pemotong dia harus melaporkan pada saat mana masa pajak transaksi tersebut dipotong PPh final 4 ayat. Ya, kalau transaksinya terjadi pada masa Mei 2019 misalnya, maka si pemotong harus melaporkan PPh final 4 ayat 2 ini pada masa Mei. Tapi PTA akan melaporkannya pada akhir periode selama 1 tahun pajak tadi masuk ke dalam nanti PPh tahunan 2019, ya. Oke, sampai di sini konsepnya PPh final 4 ayat 2. Semoga mudah dipahami dan semoga bermanfaat.
kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.